Hutan memberikan kehidupan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hutan juga memberikan kontribusi yang besar bagi orang-orang yang tinggal di sekitar hutan yang kita kenal dengan masyarakat adat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum ketika orang-orang yang tinggal di sekitar hutan ini memanfaatkan hutan untuk kehidupannya, untuk mata pencahariannya, atau untuk melanjutkan keturunannya. Adakah hukum memberikan proteksi yang besar kepada mereka, atau malah hukum memberikan label kriminal kepada orang-orang yang tinggal di sekitar hutan, yang memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhannya dan bukan untuk kepentingan komersial. Untuk memberikan hak-hak kepada petani. Hidup petani! Hidup rakyat yang melawan! Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini kita akan mengambil topik tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau dikenal dengan Undang-Undang P3H. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda bisa secara rutin mendapatkan konten-konten perkuliahan dalam konteks hukum pidana. Baik, saya akan lanjutkan seri kuliah hukum pidana yang bertemakan tentang Undang-Undang P3H yang nanti akan kita kaitkan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang melakukan katakanlah melakukan yang kehidupannya tergantung dari hutan tersebut, tetapi mereka juga menjaga kelangsungan hidup hutan dan tidak bermaksud untuk merusak hutan secara terstruktur dan sistematis. Nah, Undang-Undang P3H atau Undang-Undang tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan, kalau kita baca secara rinci, ditujukan kepada kelompok-kelompok yang melakukan perusakan hutan secara terstruktur, secara terorganisasi, lintas negara. Jadi pelaku ini adalah pelaku-pelaku kejahatan yang luar biasa. Jadi undang-undang ini ditujukan kepada kelompok illegal logging yang melakukan perusakan hutan secara terorganisir. Dan undang-undang ini tidak ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi, dan jika pun ada orang-orang yang melakukan penebangan hutan, tetapi bukan dilakukan secara terorganisir, maka Undang-Undang P3H tidak bisa dikenakan kepada mereka. Nah, apa bukti otentik bahwa Undang-Undang P3H ini ditujukan kepada kelompok sindikasi yang terorganisir? Ini bisa kita lihat dari konsideran, terutama pada huruf E yang menyatakan sebagai berikut, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif, pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Dari konsideran ini sebagai landasan filosofis undang-undang, maka secara nyata bahwa undang-undang ini memang bukan ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar hutan atau masyarakat adat yang ada di sekitar hutan yang memanfaatkan hutan, tetapi memang ditujukan kepada pelaku-pelaku yang terorganisir. Dalam konsideran disebutkan juga bahwa undang-undang yang ada masih belum mampu memberantas kejahatan perusakan hutan yang terstruktur dan sistematis. Karena itulah lahir undang-undang ini dalam rangka memberantas kejahatan perusakan hutan tersebut yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat, kelangsungan hidup sebuah negara, karena hutan memiliki fungsi yang sangat vital bagi sebuah negara, bahkan secara global. Kemudian juga, kenapa disebutkan sebagai
kejahatan yang terorganisir. Karena kejahatan yang terorganisir inilah yang sangat memiliki dampak luar biasa terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Jadi dari situ saja jelas bahwa undang-undang ini bukan ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kemudian, Undang-Undang P3H juga telah menentukan subjek hukum. Subjek hukum yang diatur di dalam Undang-Undang P3H itu sudah ditegaskan di dalam pasal 1 angka 21. Setiap orang adalah perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dari bunyi pasal 1 angka 21 ini jelas sudah ditentukan secara limitasi siapakah subjek hukum di dalam Undang-Undang P3H, yaitu perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Tafsir resmi sudah disebutkan di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang P3H. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Jadi, kata-kata terorganisasi ini sudah ditentukan. Minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Bertindak secara bersama-sama. Jadi 2 orang atau lebih ini bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu. Kemudian tujuannya apa? Melakukan perusakan hutan. Jadi tujuannya perusakan hutan. Bukan mengambil hutan untuk kebutuhan sendiri atau mengambil hasil hutan untuk melangsungkan kehidupannya. Memang tujuannya merusak hutan. Dan undang-undang juga sudah memberikan batasan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial tidak masuk dalam subjek hukum di dalam Undang-Undang P3H. Jadi subjek hukumnya sudah jelas dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau di dalam kawasan hutan tidak termasuk subjek hukum yang bisa menggunakan Undang-Undang P3H. Jadi Undang-Undang P3H sama sekali tidak bisa menyentuh masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan, masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, atau masyarakat yang menebang kayu bukan untuk tujuan komersil. Ketentuan ini dipertegas kembali di dalam pasal 11 Undang-Undang P3H. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Ayat 2. Perbuatan perusakan hutan yang secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu untuk tujuan melakukan perusakan hutan. Dan di dalam pasal 11 ayat juga 2, di samping didefinisikan terorganisasi di dalam pasal 1 angka 6, didefinisikan kembali di dalam pasal 11 ayat 2, makna terorganisasi. Kemudian, di dalam pasal 11 ayat 3 juga disebutkan kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk pada kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau di kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi, hutan lindung untuk keperluan sendiri dan bukan untuk tujuan komersil. Jadi, jelas bahwa subjek hukum Undang-Undang P3H itu unik. Kalau dalam bahasa Prof. Edi Sirai, dia menyatakan bahwa Undang-Undang P3H ini asasnya adalah les spesialis sistematis terkait dengan subjek hukumnya. Kenapa? Karena subjek hukumnya unik. Jadi kalau dalam undang-undang lainnya disebutkan hanya setiap orang itu dimaknai adalah orang per orang atau korporasi. Tapi di dalam Undang-Undang P3H orang perseorangan yang terorganisasi baru bisa
dinyatakan sebagai subjek hukum Undang-Undang P3H. Jika orang perseorangan itu tidak terorganisasi, maka tidak bisa dikenakan Undang-Undang P3H. Mungkin ada undang-undang yang lain yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi bukan Undang-Undang P3H. Nah, sekarang kita dalamin lagi ya, terkait dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tafsir subjek hukum perusakan hutan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang P3H. Saya akan menyebutkan atau mengutip dua putusan. Pertama adalah putusan Pengadilan Negeri Watan Sopeng dan yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dua putusan ini sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kedua putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Jadi dalam dua putusan ini disebutkan bahwa tafsir barang siapa di dalam Undang-Undang P3H ini mengacu kepada perseorangan yang terorganisasi dan korporasi. Artinya dua putusan ini memperkuat ya apa yang diatur di dalam Undang-Undang P3H. Kemudian juga dalam salah satu pertimbangan majelis hakim dinyatakan setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memiliki pengertian bersifat khusus atau spesialis yang berbeda dengan pengertian setiap orang pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Jadi dua putusan ini ya telah membebaskan terdakwa yang diajukan di dalam persidangan di Watan Sopeng dan juga di Banyuwangi. Masyarakat yang diajukan dalam persidangan tersebut adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dan mereka tidak berafiliasi dengan kelompok yang terorganisir. Mereka juga menebang hutan bukan untuk kepentingan komersial. Tetapi jaksa mendakwa mereka dengan Undang-Undang P3H dengan melakukan perbuatan penebangan hutan. Namun, penasehat hukum dari kasus tersebut, yaitu dari LBH Makassar dan juga dari LBH Surabaya, punya pandangan bahwa Undang-Undang P3H tidak layak atau tidak tepat digunakan kepada para terdakwa. Karena para terdakwa ini bukanlah kelompok yang terorganisir sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang P3H. Dan majelis hakim setelah memeriksa para terdakwa, memeriksa saksi, memeriksa ahli, dan memeriksa barang bukti, serta mencocokkan dengan rumusan norma yang ada di dalam Undang-Undang P3H, berpandangan bahwa para terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum melakukan perusakan hutan. Karena itu, majelis hakim membebaskan baik di Watan Sopeng maupun di Banyuwangi terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah putusan tersebut, jaksa penuntut umum melakukan karena dinyatakan bebas, jaksa penuntut umum melakukan kasasi dan Mahkamah Agung sependapat dengan kedua majelis hakim yang di Watan Sopeng dan di Banyuwangi untuk membebaskan para terdakwa. Artinya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Watan Sopeng dan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas. 1 di atas. Tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan alternatif 1 dan alternatif 2. 2. Membebaskan kepada terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif 1 dan alternatif kedua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan kepada terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah cangkul bergagang kayu dikembalikan kepada terdakwa, 20 batang pohon kopi dan 3 kg jahe dikembalikan kepada petani. Dari dua putusan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang P3H telah diperkuat tafsirnya oleh Mahkamah Agung, bukan ditujukan pada perseorangan yang tidak terorganisir, tetapi ditujukan pada perseorangan yang terorganisir tanpa mempertimbangkan perbuatannya. Kenapa? Karena jika subjek hukumnya tidak tepat, maka
tidak perlu memeriksa perbuatan dari para terdakwa. Karena subjek hukum yang diajukan di dalam persidangan tersebut bukanlah subjek hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2013. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan seri hukum pidana. Semoga memberikan manfaat, dan jika ada pertanyaan silakan ajukan di komentar. Sampai bertemu kembali pada seri kuliah hukum pidana berikutnya. Salam hukum pidana.